Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada hari ini kita mau sharing analisis pada pair XAUUSD, tentunya untuk kita pantau scalping di hari Kamis ini teman-teman. Bagaimana analisanya? Langsung aja kita simak. Kita masuk ke time frame daily. Kita melihat pola candlestick kemarin itu setelah harga turun sejauh ini ya, di mana dia membuat penurunan tapi reject kembali. Kita perhatikan di sebelah kiri ini nanti area zone di time frame kecilnya ya. Intinya untuk saat ini dia ada rejection teman-teman. Nah setelah rejection di sini teman-teman, ini nanti yang perlu kita cek teman-teman. Apakah kemarin itu di candlestick bullish ini memberikan pola untuk naik atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat sih candlestick bearish sebelumnya, nah ini memang potensi akan membawa arah harga kembali ke bawah, tapi itu untuk jangka panjangnya. Ya setidaknya sih kalau melihat situasi rejection kemarin, ini berpotensi sih harga ini akan sampai pada zone ini setidaknya teman-teman, menutup imbalance area. Nah jadi kalau kita pun nanti mau sell, nah itu di atas ini teman-teman ya. Itu pun nanti kita butuh pola konfirmasi ya. Jadi untuk saat ini sih hari ini bisa kita pantau lah sampai pada zone area ini teman-teman ya, sampai di high shadow candlestick bearish ini. Ya, nanti pun kalau kita mau open buy, nah kita juga cek peluang entry-nya di bawah ini teman-teman. Kalau kita menemukan pola buy-nya ya pada time frame H4, H1 atau M30 nanti. Ya, jadi itu yang bisa kita cek di time frame daily ini. Sekarang kita coba turun ke H4. Ya, ini di time frame H4 ya. Ini tadi batas imbalance area dan ini batas kita untuk marking hari ini ya. Kalaupun kita kasih space ya maksimal sih sampai di zone ini aja ya. Itu udah tinggi banget itu hari ini. Ya, sekarang kita coba perhatikan dulu rejection-nya ya. Ini berupa support area di time frame H4 ya. Nah, di sini ada support area. Hasil rejection ini ternyata ada dominan break buy teman-teman. Jadi kita tinggal pasang Fibo seperti ini sampai pada shadow paling bawah ini. Potensi rejectionnya ke 161 ya, ini potensinya teman-teman ya. Zone 161.8. Ada potensi harga masuk ke zone area ini. Nah, zone ini boleh dipantau untuk mengambil posisi sell-nya karena melihat situasi candlestick bearish di daily tadi ya, candlestick besar itu ya. Nah sekarang kalau kita lihat rejection atau retest, dia masuk ke angka equilibrium ya, melewati ya. Nah saat ini sedang mengalami kenaikan kembali, tetapi ini sedang terhalang adanya support area di sini teman-teman ya. Nah coba kita cek nanti apakah kita bisa untuk entry seperti ini. Nah, itu nanti yang perlu kita pantau dulu ya. Karena di sini dia sudah membuat support area kembali nih. Di H4 ini. Hanya saja, teman-teman, yang perlu kita cek lagi di sini. Kalaupun kita mau ngambil seperti ini nanti. Ini sih dia belum ada close body ya. Nah, di sini ya. Ini area tertingginya sebelumnya. Nah, di sini dia belum body break. Ini rejection. Dan saat ini juga sedang ada respon dari support area ini. Ya. Nah, bagusnya kalau nanti dia body break, nah ini ada retest kembali ke bawah ini, nah ini bisa kita enter posisi buy. Tapi nanti kita akan marking juga teman-teman untuk area buy kita di bawah ini. Oke, itu yang bisa kita cek di time frame H4-nya ya. Ya, kita turun ke H1. Untuk time frame H1, dia berupa support area juga ya di sini. Dan dia itu saat ini. Nah, untuk harga saat ini, kalau kita perhatikan di time frame H1, di sini dia sudah body break ya. Ya, ini body break ya. Dia body break, harga retest, nah ini sudah naik lagi nih. Untuk saat ini sih, kita perhatikan area terdekat ya, di time frame H1 selain area support ini. Nah, ini berpotensi area zone ini juga akan menghalangi harga, teman-teman. Dan ini memang tepat juga sih di area 161.8. Oke, area zone ini nanti yang bisa kita pakai atau kita pantau untuk posisi sell-nya ya. Ini berdekatan dengan zone 161.8. Menurut saya potensi harga akan mengalami kenaikan setidaknya sampai pada zone ini. Seperti ini. Jadi ini nanti kita pantau untuk mengambil posisi sell. Kita tunggu pola
penurunannya. Selanjutnya di time frame H1 kita perhatikan dulu area zone-nya kurang bagus ya di H1 ini ya. Kalau kita lihat di zone 261 ini terlalu tinggi juga ya. Karena batas kita tadi sampai pada zone ini. Ya paling sampai di sini aja teman-teman ya. Kita kasih spare di zone area ini. Oke, kita harus turun time frame ini teman-teman. Kita masuk ke M15, kita cek dulu melalui mechanical struktur di M15 ini. Ini area imbalance tadi kita delete. Sekarang kita coba cek dulu untuk break of structure-nya ya. Di sini dia belum ya. Ini belum. Berarti di atas ini teman-teman ya. Ini area paling rendahnya sebelumnya dan ini sudah di break. Nah, berarti bosnya di zone ini. Oke, jadi bias saat ini pada M15 adalah bias sell teman-teman. Jadi kalau kita lihat, nah ini tepat ya, area high valid di M15-nya. Oke, seperti ini. Sekarang kita tinggal marking teman-teman order block yang bisa kita pakai untuk mengambil posisi sell. Jadi kalau teman-teman mau fokus sell-nya mengikuti bias M15, nah kita boleh pantau area zone 161. Selanjutnya kita akan marking di atas ini. Area selanjutnya berada di zone ini. Oke, itu ya untuk di time frame M15-nya ya. Berarti ada 3 area lagi nih teman-teman yang bisa kita pantau untuk mengambil posisi sell di M15 ini. Ya, sekarang kita akan lihat teman-teman untuk area buy-nya ya, karena melihat adanya area zone ini ya tadi pada time frame H4 ya. Ya memang dia sudah retest sih sampai pada zone ini ya. Nah, itu kan tepat di angka equilibrium dan melakukan kenaikan. Jadi kalaupun kita mau pakai sih area support ini bisa lah teman-teman untuk memantau posisi buy-nya. Jika terlebih dahulu harga seperti ini bisa kita pantau seperti ini. Ya, area terdekatnya berada di zone ini, kalau pada M15 ya. Ya, jadi kita marking seperti ini teman-teman, sekali lagi karena kita menemukan adanya dominan break buy di time frame H4. Ya, memang sudah terlambat, karena di mana harga sudah melakukan retest teman-teman ya, sampai pada angka equilibrium mendekati angka 38. Ya, jadi kalaupun nanti kita mau bidik area zone ini lagi, nah ini tunggu dulu bullish-nya teman-teman ya, karena harga sudah retest nih di sini. Jadi kalaupun terlebih dahulu seperti ini, kita tunggu tetap candlestick bullish dari zone yang kita marking ini, supaya lebih nyaman untuk entry. Ya, jadi kita gambarkan lagi, ini yang pertama, dari zone ini, kita bisa bidik posisi sell-nya lagi. Dimana nanti yang terkonfirmasi di beberapa area yang sudah kita marking ini ya. Nah, nextnya itu adalah ketika harga langsung mengalami kenaikan seperti ini, katakanlah dia hanya retest ke sini dan kita mau fokus sell, nah di atas ini kita boleh tunggu konfirmasi untuk sell-nya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi area kita sampai pada high ini ya. Kalau high ini sampai di break ya tinggal kita sesuaikan aja teman-teman. Berarti ada perubahan tren menjadi bias buy. Nah, jika dia turun nge-break area zone ini, maka kita punya struktur baru di zone ini. Karena ini sebagai low valid. Oke teman-teman, jadi seperti ini yang bisa kita pantau untuk hari ini pada XAUUSD. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.